Biarlah dia mulai mau ini kan lagi ini. Masa aku mau joget-joget di jalanan? Ya biar aja lah. Dia kan memang lagi joget-joget di jalanan. Masa aku mau joget-joget di jalanan? Bisa aja aku lakukan kalau aku kalau aku mau, tapi ngapain? Ya kalau bikin sensasi begitu mah semua orang pasti semua kalangan selebriti pasti bisa, tapi kan mikir 2-3 kali ngelakuinnya. Siap. Artis manapun kalau dia turun ke jalan seperti itu bakalan rame. Kesempatan para fansnya pingin nonton. Jadi hal yang biasa. Kalau orang biasa nggak ditonton. Jadi bukan sesuatu yang aneh. Kalau menurut Bunda, ya, masa aku mesti mau nyanyiin live-nya dia, terus gue mesti joget-joget di jalan raya? Ya pasti banyak penontonnya, pasti rame yang nonton, pasti rame yang lihat, banyak yang minta foto, iya kan? Tapi ngapain? Bikin capek, ngapain? Tujuannya apa? Tujuannya apa? Apa tujuannya? Pasti jatuhnya ke sono larinya. Masa gue masuk disuruh juga kalah sama Pin? Enggak mau aku. Enggak. Aku tahu Blackpink. Enggak, Venom. Bunda ala kadarnya aja. Aku nggak gila-gila viral. Nggak gila-gila viral, nggak cari-cari sensasi. Ya, nggak cari-cari duit, nggak mesti gue dengan cara-cara kayak gitu gue mesti ngarapin orang ngasih gue gift, nggak mau gue gitu. Ya, gue nggak mau dibudak sama duit. Bulunya itu no. Bulu apa, Mak? Iyalah, ngapain terus kenapa kalau misalnya labnya Pingkan rame karena gitu terus gue harus ikut-ikutan? Ngapain? Mesti ngapain? Hah? Siang-siang bolong joget-joget di pinggir jalan sampai tidur-tiduran, ngapain gue lakuin seperti itu? Kalaupun gue lakukan mesti ngapain? Tujuannya apa? Kecuali kalau tujuan Bunda pingin viral, pingin dikenal, pingin cari sensasi, pasti ku lakukan. Tapi untuk apa? Apa hasilnya? Aku nggak cari duit dari live. Hah? Aku nggak cari duit dari konten. Aku nggak cari duit dari liveku. Aku duduk diam di sini aja udah banyak yang nonton. Bunda jalan-jalan live aja udah banyak nonton. Ngapain? Semakin menyala. Semakin menyala. Nggak ada sisir ya, Neng? Entahlah. Rambutmu cantik kali bajunya. Semakin menyala. Masa aku mesti joget-joget? Hah? Kalau aku nggak mau joget, kalau aku disuruh lebih gila di pinggir jalan, lebih parah. Ya, guling-guling nanti aku di situ mau. Hah? Masuk aku kolam renang. Kalau Bunda mau bikin sensasi, kalau kayak gitu yang di luar pemikiran orang, ya nanggung kalau cuma joget di jalan-jalan ya. Aku lompat langsung ke bundaran HI itu. Di situ aku joget kalau aku mau. Tapi kalau Bunda mau, tapi aku pikir 1000 kali enggak lah, ngapain? Gila. Segila-gilanya Bunda juga Bunda nggak akan seperti itu. Aku masih sewajar-wajarnya saja sayangku. Biarlah orang mau seperti itu, biarkan. Itu kan haknya dia. Semua itu kan tujuannya pasti sudah jelas. Jangan pernah kita merasa kayak bersaing sama orang, sayang, nggak boleh. Semakin menyala. Iya. Semakin menyala. Kor apa? Corlan. Undang ku apa? Biar nangkep aja deh. Masih beda ini. Nangkep aja. Hasil timbang ulang dan berita. Semua berapa? Pertama. Jaki. Bisa tapi ada
dimiliki oleh Gus Nabi Alif Faruqi Negara Jawa dan sebagai juara 2 adalah Gus Nabi Ya kalau misalnya artis lain, kalau masih ada jalan lain untuk mendapatkan rezeki, mungkin nggak jalan seperti itu yang dilakukan. Kalau masih ada job yang baik, yang lebih pantas ya dilakukan. Tapi kalau udah nggak ada, mungkin jatuhnya ke sono. Tapi nggak semua, ngerti nggak sih? Seartis-artisnya artis. Kalau misalnya masih ada pilihan job, ya pasti milih yang lebih baik daripada joget-joget, tidur-tiduran di jalanan begitu. Pasti memikir yang lebih baik. Itu pemikirannya lebih baik. Tapi kalau misalnya nggak ada lagi, ya mungkin dagang kayak apa kayak terserah deh. Jualan kelontong kayak, jual ketoprak kayak. Kok bunda jual pisang goreng aja di pinggir jalan. Pisang goreng, pisang goreng. Lubang hidung gede sebelah bun, masuk sih. Dengan kacang bun. Di mana mainnya? Di sini. Kecil beli terus kecil. Sepi. Kan Shopee dia mau kayak Menempatkan diri langsung di podium kejuaraan. Iya sawerannya. Coba dulu kau buat penggelis itu nggak bisa. Bunda gemukan ya, iya. Bunda mirip. Kakak lagi ngapain? Bagi beresin belakang. Aku nggak mau bawa apa-apa. Bawa handphone aja pun, mungkin bawa handphone atau enggak. Tangan kosong aja aku takut aku ngering sus. Aku takut jalan-jalan di Paris bawa barang-barang. Nggak berani aku. Hah? Paspor semua aku simpan di rumah. Nggak ada aku bawa. Tangan kosong aja. Nanti kalau ada pemeriksaan, aku bilang aja barang-barang gua ada di rumah. Nggak berani aku bawa di Paris banyak pencopet. Saya nggak mau dicopet. Saya dari Jerman gitu. Kalau misalnya ada pemeriksaan, kenapa kamu nggak ada paspor? Saya nggak mau kehilangan untuk ketiga, empat, 5 kali. Gitu aja nanti aku. Aku nggak bawa semuanya. Nggak berani aku. Enggak lah, Paris gila. Banyak pencopetnya. Oh maksudnya untuk jalan-jalan? Jalan-jalan, nggak mau aku. Kalau pulang iyalah. Nggak kok jalan-jalan nggak mau aku. Paling cuman bawa udah handphone aja satu itu aja mungkin. Atau untuk supaya kalau ada pemeriksaan kita tunjukkan paspor kita ada di rumah gitu aja. Nggak berani aku bawa dompet. Nggak berani. Paris itu nggak aman sayang. Nggak aman. Aku setiap kali ke Paris, aku langsung siap siaga semua barang-barangku dalam koper. Tinggal di hotel, dah. Yang ku siapkan cuma duit. Kalau nggak 150, 250 euro atau kalau yang mau belanja. Aku aja 20 euro. Kalau 20 euro, padahal aku mau belanja yang murah-murah gitu kan. Ya takutnya kalau aku mau beli yang sesuatu yang lebih, misalnya tak beli baju yang di Zara gitu kan, apa di mana gitu. Nggak berani aku semuanya, takut hilang kartu kita, hilang dompet kita, alamat, aduh repot. Sekali. Lebih baik di hotel dia aman, tentram, nyaman, kita pun jalan nggak mikir ya kan. Itu di hotel juga. Ya kalau hotel biasa pasti dijagain. Kadang Hotel nggak semua hotel kan. Semua hotel. Aku setiap kali ke Paris nginep di hotelku aman-aman aja. Apalagi kalau yang dijaga 24 jam sama yang penjaga hotelnya itu kan orang-orang Arab, orang-orang Turki, orang-orang India itu kan. Itu kan mereka bener-bener ngejagain itu. Masuk hotel aja kita tanyain. Ya kan? Betul adanya. Iya. Makanya kalau kalian ke Paris, silahkan ke Paris, tapi jangan macam-macam dengan barang-barang, jangan hati-hati dengan paspor dan duit, karena Paris itu nggak aman dalam hal kayak gitu. Udah ribuan terjadi pencopetan, perampokan terhadap turis wisata di sini, nggak aneh, tak kenapa pula. Kalau Jerman mah, alhamdulillah aman, tapi kalau Paris nggak percaya aku, takut aku.
Tiba-tiba bunda bawa paspor, bawa tas segala macam, dirampok. Mampus aku nggak bisa pulang aku ke Jerman. Gimana aku mau pulang nggak ada surat, nggak ada paspor dalam kereta, iya kan? Kalau misalnya aku jalan-jalan gitu tiba-tiba dirampok, dicopet dari belakang sama orang. Sini kan banyak pencopet, dirampok, dilarikan, iya kan, sama anak-anak preman-preman ABG. Yang nyopet bukan yang orang tua, anak-anak ABG yang kayak misalnya kayak orang-orang yang kayak orang-orang timur gitu kan. Iya, yang di bawah di bawah 17 tahun itu loh. Nanti dia madam katanya kan. Pas kita noleh, tarik tas kita, langsung lari kita sambil ketawa-ketawa larinya. Sambil lari sambil ketawa-ketawa sambil ngerampok. Orang Paris diam aja, nggak mempeduliin. Mana peduli dia. Bukan urusanku itu katanya. Di sini begitu. Sambil ketawa ngerampoknya. Udah dirampok, ketawa dia lari-lari, kita ketawa. Diambil semua barang-barangnya, kita dicampakin yang tadi memang tas kita. Kalau selamat, kalau nggak selamat, kalau dompet kita paspor kita dibawa, mau kemana aku ngelapor? Hah? Ngelapor lagi aku ke kedutaan Indonesia di sini. Hah? Minta surat jalan gitu dari kantor polisi. Sampai Jerman bikin lagi paspor baru, bikin lagi visa baru, bikin lagi kartu baru, bikin lagi capek. Bikin paspor baru, perlu apa namanya dokumen-dokumen, bikin visa baru, dokumen-dokumen, pembuktian hilang dari kantor polisi, fotokopi visa yang berlaku. Capek. Ngambil terminnya belum lagi, harus ngambil termin. Kalau dapatnya bulan depan, kalau dapatnya tahun depan, mampus aku. Kalau tiba-tiba kita mengurus kehilangan, kalau kita mau bikin paspor kita hilang, tiba-tiba kita nggak langsung hari itu kan, kita mesti ke bunda buat paspornya di mana? Di Berlin. Gue mesti ke Berlin lagi, nelpon lagi ke Berlin. Mas, paspor saya hilang di Paris. Terus gimana, saya nggak punya paspor? Ya udah, bunda Korla mau ambil ini nggak, appointment nggak? Ya udah, kapan kira-kira ya? Ya bulan ini lagi penuh. Terus kapan mas kira-kira mas? Ya mungkin dua bulan ke depan. Mampus. Apa nggak repot? Terus saya mau jalan-jalan pakai apa mas? Pakai aja surat dari kantor polisi itu bisa menjaga keamanan. Pergi kantor polisi lagi ngelapor. Halo, my passport is lost, is back, mas paspor saya hilang. Di mana? Di kota Paris. Di mananya? Tulis semua formulir. Lapor lagi, aduh capeknya nggak. Makanya mendingan taruh di hotel, di rumah. Mudah-mudahan selamat. Udah pulang ke. Aku di Paris nih nggak berani lama-lama, takut aku. Kenapa? Karena paspor itu nyawa kita di luar negeri. Itu nyawa kita. Paspor itu nyawa di luar negeri. Kalau kita hilang paspor di luar negeri, udah deh, kalang kabut, stres. Mendingan duit hilang deh, 500.000 euro daripada dokumen kita yang hilang. Aku lebih rela uangku hilang. Mau 1.000, 2.000 aku rela. Tapi kalau udah paspor hilang, visa kita hilang, kartu kredit hilang, apa permit kita tinggal di Jerman hilang, udah repot aku tuh. Stres aku itu langsung. Stres lah, dalam kereta kita mesti bawa surat dari kantor polisi. Iya kan? Nggak ada duit. Kalau uang kita hilang cash tapi kita masih ada kartu, kita masih bisa ngambil duit lagi di bank. Ya kan? Istilah kata kalau selamat paspor kita, selamatlah dompet kita, kartu kredit kita selamat. Kita masih bisa ngambil duit. Kita masih bisa makan-makan di kereta. Kalau kita hilang semuanya, udah surat dari udah. Ngerti nggak? Cerewet kali Korla nih. Memang aku cerewet. Cerewet kali nenek ini bantu disalin. Diam kau. Memang aku cerewet. Siapa yang bilang cerewet kali nenek ini? Ide siapa tuh? Kemarin yang Buddha ya. Joki Dedi Suswanto, Latri Inggris Susada, Wira Sabria Anatol Streber, dan diplomat negara Kasir Maharaja dengan joki Agung Gunawan dan Pelari PSI Ria dimiliki oleh Haji Arif dari Maharaja dan kemudian ekor budaya dan memperebutkan piala
Si HL di kelas 3 dengan jarak 2000 meter dan ini sangat luar biasa dan sebelumnya Ida akan mengenali coach yang Ida akan bertanya-tanya. Itu abang yang request. Bertanya-tanya boleh ya. Nanti itu Oke. dan Abil enggak. Baik, coach. Udahlah ya muak bunda ya. Hah? Bukan yang hijau tak? Halo. Mana yang mana? Kita kemana ya? Tiketnya Pak. Ini salah beli di mana? Saya dari Di Ya Allah Bapak ini. Di Sevilla. Sevilla Madrid. Cantik loh ini. Ini apa? Ini rambut bunda. Ke rambut. Ya. Siapa jokinya? Rambut bunda setelah. Fajar Pemitan katanya. Bukan yang kemarin? Bukan Fajar. Udah tukar ya? Mana anak tadi? J'écoutais tout l'amour, sama fond Mana travel mana? de l'amour. C'est ce que dit ce soir, Ngapain ya pelatih bola di qu'est-ce que dit tout toi. Merci beaucoup. Mana be? Saya belakang. Merci beaucoup à la personne bonne. Je m'appelle Corla. Tapi dia 4. Kayak Pink ya, kayak Blackpink ya. Iya kan kayak Blackpink ya. Kayak Blackpink gue. nomor 3 aja. Udah masuk katanya. Kok mirip kayak Ita Purnamasari. Mana coba lihat. Ih, cantiknya. Siapa ini? Aku kadang pingin lu dandan kayak apa namanya kayak gini apa nih? Udah masuk kah? Apa sih drag queen gini? Aku pingin lu dandan drag queen ini yang naik gitu alisku. Pingin aku ala drag queen bisa nggak sih ya? Maksud aku tuh yang kayak drag queen itu loh naik alisnya dandanannya bener menor gitu. Bunda, udah ya, Bunda muak lah. Muak aku. King Halim tuh. Jokinya di SWOT. Saya beli King Halim. Yang kemarin, yang lagi yang juara tuh. Yang juara satu kemarin siapa? Bukan satu lagi, yang malah travel kemarin. ada 9. Oh, itu kan. Harga 9 pas kita di Aceh ya. Udah ya. Dan di Aceh ya, Habib di Jakarta. Iya.